Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat, Dinar, selaku pengampu mata kuliah Praktikum Pemrograman Web 1, di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya. Nama proyek saya adalah Funtrip Adventure, di mana Funtrip Adventure ini menyediakan jasa OpenTrip yang bisa diikuti oleh pengguna yang nantinya akan melakukan perjalanan ke gunung yang sudah kami sediakan. Pada navbar ada pilihan services, about, dan kontak us. Nah, ketika kita memencet services, maka halaman akan geser ke bawah ke service yang bisa dipilih untuk pengguna. Namun ketika kita memencet about, maka akan kembali ke atas, dan ketika kita memencet kontak us, akan halaman geser ke bawah ke kontak. Nah, pada about ini ada option join us. Ketika kita memencet join us, maka halaman akan geser ke bawah. Nah, di bawah ini ada nama, email, password, nomor telepon, dan created ad. Di sini user bisa memasukkan nama, email, password, nomor telepon, dan tanggal dibuat ketika dia mau mendaftar ke jasa OpenTrip yang kami sediakan. Untuk source code-nya ada di sini. Pada navbar ada pada kontainer navbar ada navbar brand yang bernama Funtrip Adventure, serta ada navlink yang berisi services, about, dan kontak us yang bisa kita pencet tadi. Untuk pada join us-nya, ketika kita bisa memencet join us, kita akan geser ke bawah ke user, atau di mana user bisa memasukkan nama, email, password, nomor telepon, dan tanggal dibuat, serta memencet submit ketika sudah selesai. Nah, pada OpenTrip ini, ketika kita misalkan sudah mendaftar, maka kita bisa memencet melihat pada services, kita bisa melihat mountain. Nah, di mountain ini ada beberapa gunung yang sudah kami sediakan untuk di mana nanti user bisa memilih gunung mana yang mau dipilih. Selanjutnya, pada trips, ketika sudah melihat gunung mana yang akan dipilih, kita bisa melihat trips. Pada trips, ada kapan waktu dimulai, kapan waktu berakhir, dan deskripsinya, serta nama tripnya. Jadi, user bisa memilih trip mana yang mau dikunjungi. Untuk source code dari kedua mountain dan trips ini ada di sini. Untuk navbar masih sama seperti main PHP. Lalu di sini ada name, location, height, mountain ID, dan trip ID. Dan query-nya memanggil location, men-select name, location, height, mountain ID, trip ID, dan dari mountain. Sehingga data yang kita masukkan di tabel mountain akan muncul di tampilan web. Selanjutnya, untuk cara mendaftarnya, kita harus mendaftarkan diri dulu. Untuk nama, menggunakan nama saya. Nah, ketika kita memencet submit, maka akan ada tulisan no record created successfully, yang berarti berhasil. Untuk selanjutnya, ketika kita sudah memilih trips, kita memilih services bagian booking. Nah, pada tabel booking ini
kita bisa memilih user ID kita. Kita bisa memilih trip mana yang mau kita kunjungi. Misalkan saya memilih trip Rinjani. Lalu ada booking date, kita memilih today dan status pembayaran paid. Nah, ketika kita memencet submit, maka akan ada tulisan booking berhasil. Lalu halaman akan redirect ke tabel payment. Untuk source code-nya seperti ini. Untuk navbar sama footernya masih sama seperti main. Di sini kita ada status pembayaran, yaitu bisa memilih paid, pending, atau cancel. Terus ada trip ID. Nah, pada trip ID ini sudah langsung mengambil data dari database agar tidak usah mengisikan lagi tripnya. Begitu pula dengan user ID. User ID sudah langsung terkoneksi dengan database sehingga user ID langsung ditampilkan pada halaman web. Nah, di sini ada ketika booking berhasil, maka akan diarahkan ke file payment PHP yang seperti ini. Nah, di sini booking ID juga tidak usah diisikan lagi. Payment date kita pilih hari ini. Payment method kita pilih bank transfer. Dan ketika kita memencet submit, maka tampilan web akan menjadi seperti ini. Jadi di halaman terakhir ketika kita sudah memencet submit dari booking dan payment, itu ada di confirmation PHP. Nah, di confirmation PHP ini saya menggabungkan 3 tabel, yaitu tabel booking, tabel user, dan tabel trip. Di mana dari masing-masing tabel ini menampilkan booking ID, nama pengguna, email, nama trip, tanggal mulai, tanggal selesai, serta harganya. Jadi di sini pengguna atau user yang sudah melakukan booking terhadap nama trip di open trip kami, yang ketika user sudah memilih, maka akhirnya akan tahu eh, kapan apa nama trip yang dia pilih dan tanggal mulai, tanggal selesai, serta harganya. Jadi kita menggabungkan tiga tabel di sini. Untuk yang terakhir, ketika kita sudah melakukan booking pada services bagian trip, nah di sini ada tombol review, di mana kita ketika kita memencet, kita bisa mereview trip dari open trip kita yang sudah dipilih oleh pengguna. Atau mungkin kalau mau melihat juga bisa. Jadi misalkan kita ke Rinjani, tadi kan kita sudah pilih Rinjani, kita mau mereview trip ke Rinjani. Kita memilih user ID kita, ratingnya 1-5, serta komennya. Nah, ketika sudah sukses, maka akan tampil di sini. Nah, di sini mengapa saya tampilkan? Karena mungkin bila kita belum ingin masih bingung mau ke trip mana, kita bisa melihat review-review dari orang yang sudah mereview trip tersebut. Seperti misalnya di trip Merbabu. Jadi ada beberapa user ID yang sudah melakukan review di trip untuk ke Merbabu. Jadi untuk secara keseluruhan pada navbar ada services about contact us. Kita mencet service, beralih ke service, about ke awal, dan kontak us ke kontak. Ketika mencet join us, kita diminta untuk mengisikan nama, email, password, nomor telepon. Di service kita ada mountain yang berisi list mountain kita. Pada trips kita bisa memilih trip,
mana yang mau kita pilih, serta kita bisa lihat review dari orang-orang yang sudah ataupun kita juga bisa mereview juga. Pada booking, seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa booking, kita memilih nama kita, memilih trip yang apa yang mau kita kunjungi, dan memilih status pembayaran. Jadi, demikian presentasi saya terkait project saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.